anggota sebelumnya berkurang. Artinya apa? Baik, Bapak Ibu Saudara, setiap saudara punya kalian untuk hidup matanya saudara pribadi, suami, istri, keluarga, semua punya cerita di tahun 2024. Ada kisah sukacita, ada kisah sukacita, ada kisah yang ada keputusan mungkin yang tepat dan buat keputusan yang mungkin juga ada banyak hal terjadi di dalam hidup saudara. Mari kita membuka firman Tuhan untuk menutup tahun 2024. Mari kita lihat, kita buka di Mazmur pasal yang ke-90 ayat ke-12. Saya mengajak Bapak Ibu sudah kita bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita akan baca bersama-sama satu ayat pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami menghormati Bapa di surga pada pagi hari ini. Ajarlah kami saat kami duduk mendengar firman pada pagi hari. Kami buka hati kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Kau. Terus Kau masuk jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tulisan ini ditulis oleh Musa, Nabi Musa. Nabi Musa di dalam perenungannya, beliau merenungkan. Dan sampailah pada ayat ini, dia mengatakan, ajarlah kami. Ajarlah kami. Musa dikenal oleh Tuhan dan diakui oleh Tuhan sebagai pria, laki-laki yang berkenan, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai the man of God, ya. Musa dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati, dan dikatakan dalam kitab tidak ada orang yang selembut Musa. Dan Musa memiliki hati, dan ini kedalaman hati Musa. Di dalam doanya Musa kepada Tuhan, Musa menulis, mengatakan, ajarlah kami. Musa menulis kami, berarti dia mewakili juga bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada saat itu, Musa mungkin sudah begitu, bangsa Israel begitu bebal, yang begitu keras kepala, sampai Musa mengatakan, ajarlah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami, ya Tuhan. Ini menjadi highlight saya pada pagi hari ini. Menjadi highlight untuk kita menutup tahun 2024 ini. Untuk kita melihat kepada diri kita sendiri. Ajarlah kami. Ajar apa? Menghitung hari-hari. Bagaimana kita menutup tahun 2024 ini, Bapak? Setelah kita melewati 360, berarti ini 362 hari kita sudah lewat. Tersisa 3 hari ke depan. Mari kita merenungkan kembali bagaimana kita menutupnya perjalanan kita 360 sekian hari. Kita mau belajar seperti Musa menutupnya. Yang pertama, ajarlah kami. Miliki hati yang terus mau diajar. Miliki hati yang mau diajar. Teachable heart. Ya. Sebagaimana Musa mengatakan, teach us to realize the brevity of life. Ajarlah kami kata-kata kerja, kata-kata permohonan Musa, yaitu ajarlah kami untuk apa? Menghitung. Nah, dalam bahasa NLP-nya, saya juga suka juga dengan gimana ini dikatakan brevity. To realize the brevity of life, itu apa? Kefanaan, yaitu suatu hal yang sementara, suatu hal yang tidak yang berlangsung begitu cepat. Ajar kami
Teach us to number our days dalam firman Yesus. Ajar kami untuk menghitung hari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit survei pada pagi hari. Berapa di antara saudara di tempat ini yang suka traveling jalan-jalan sama liburan sampai mana itu? Liburan jalan-jalan pakai banyak. Suka liburan. Oke. Nah, pertanyaan saya kedua, kalau saudara liburan, saudara termasuk tipe yang mana nih? Termasuk tipe yang mana? Tipe A yang liburannya pokoknya harus kunjungi spot sebanyak-banyaknya. Gitu. Misalnya saudara liburan ke Eropa, dalam 10 hari ke Eropa harus kunjungi sebanyak-banyaknya spot. Itu tipe A. Yang tipe B, liburannya di hotel aja deh, nggak mau kemana. Itu dua tipe. Saudara yang mana? Yang A angkat tangan, oh banyak ya. Banyak ya. Oke, yang tipe B, saudara tipe B angkat tangan. Oh sedikit ternyata. Lebih banyak yang A. Karena jangan-jangan ada tipe C. Tipe C apa ya? Bahasa Inggris. Shopping ya, shopping. Ya, tipe C shopping. Ya, yang mana tipe B? Pokoknya mall aja tujuannya, nggak mau tempat yang lain. Atau tipe D, yang dicari, coffee shop. Kayak saya sama Andrew di Jogja, perginya cuma ke coffee shop aja gitu, nggak kemana-mana. Jadi eh, kayaknya tadi lebih banyak yang suka jalan ke banyak tempat. Gitu ya. Waktu saudara traveling, saudara hitung nggak hari-hari saudara? Aduh, kita belum gitu. Aduh, tinggal 2 hari lagi, tinggal 5 hari lagi udah mau pulang. Ayo cepat kesini. Ya kan? Kalau liburan itu berasanya saudara, harinya itu cepat banget atau lambat banget bagi saudara. Cepat banget, ya kan? Cepat banget harinya. Kenapa? Karena kita enjoy. Ya, kayaknya nggak mau udahan, maunya terus liburan aja gitu. Tapi kalau di kantor saudara kerja, nungguin jam 5 cepat atau lambat? Lama banget jamnya nggak bergerak-bergerak gitu kan. Sampai jam 5. Kenapa saudara? Pengennya liburan, pengen jalan-jalan, pengen shopping, pengen cepat pulang. Nah, saudara, kalau kita di dalam nikmati perjalanan itu, kita pasti hitung hari kita. Dan kita maunya jangan terlalu cepat, kita mau bersama-sama menikmati. Nah, Musa mengatakan dalam doanya, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari supaya dipukul sedemikian rupa supaya jangan ada yang waste, jangan ada yang sia-sia waktunya terbuang. Itu kira-kira Musa mau mengajarkan. Apakah saudara di dalam liburan saudara pergi ke Tokyo misalnya ke Jepang, saudara mau sia-siakan nggak waktu saudara? Pasti enggak. Jam segini kita harus ke sini ya kan? Nggak boleh ada waktu terbuang. Kalau bisa mandinya 1 detik saudara. Kita tetap cepat pergi, ya kan? Jadi nggak ada, saya kira-kira dari muka-muka saudara, ya nggak ada yang mau santai-santai kalau saudara berlibur. Pasti saudara udah terkotak harus ke sini ya. Tidak ada waktu terbuang percuma, betul ya kan? Kalau terbuang percuma pasti bete, nungguin jemputan restoran itu lama banget, pasti bete saudara kan. Oh, ini habis nih waktu kita nih, habis udah sampai di sana gitu ya kan. Jadi saudara, ini yang Musa mau coba sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mau hidupku sia-sia. Tuhan, aku nggak mau hidupku terbuang begitu saja. Ajar aku untuk memanfaatkan setiap waktu sebaik-baiknya. Ini renungan dari Musa. Perlu kita renungkan bagaimana selama 2024 saudara, adakah kita membuang-buang waktu kita? Adakah kita menghitung hari kita? Adakah kita melakukan sesuatu atau sebaliknya kita tidak lakukan apa? Waktu saudara tidak lakukan apa, atau keputusan yang salah saudara bikin,
Atau saudara memang sudah melakukan yang the best 2024, tidak ada waktu yang terbuang. Tetapi kita mengatakan menutup tahun ini ajarlah untuk menghitung hari ini, untuk merefleksikan diri, yang refleksi, evaluasi dengan hati ini. Mari saudara, saya mengajak saudara menutup sampai tanggal 31 Desember. Mari kita menutup kembali kepada diri. Kita ingat kembali mulai 1 Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Mari kita refleksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? Refleksi diri, melihat kepada diri kita. Evaluasi diri kita. Bagi suami istri bagus, saling merefleksi dan mengevaluasi. Pertanyaan ini bagus. Saya coba renungkan juga ya. Ini untuk mendorong, untuk apa? Menolong saudara. Menanyakan kepada diri saudara sendiri apa saja yang sudah saya lakukan di tahun 2024 ini. Kalau jawabannya enggak apa-apa ya. Nah itu berarti saudara dicoba ajar untuk saya memanfaatkan waktu. Di tahun 2000. Saudara mungkin salah dalam menentukan, tapi ada anugerah. Amin. Ada anugerah. Ada waktu Tuhan sediakan kepada saudara bertobat, untuk saudara memperbaiki bersama dengan Kristus. Ketika mungkin ada keputusan yang betul terbaik yang telah saudara miliki, yang patut saudara ucapkan syukur. Mari saudara menutup 2024 ini, kita merenungkan kembali, mengevaluasi kembali diri saya tahun ini tuh apa ini, saya bikin apa, keputusan apa, saya lakukan apa, saya saya eh, berbuat apa terhadap istri saya, terhadap suami saya, terhadap anak saya, terhadap orang tua saya. Jika ada penyesalan, masih ada waktu. Amin saudara, masih ada waktu 1 Januari 2025 untuk kita memperbaiki. Amin. Saya ingat keputusan saya, ada penyesalan yang waktu saya lakukan waktu mama saya meninggal. Harusnya pagi itu saya ajak mama saya untuk saya terdekat kepada. Ketika saya mau ada, beliau sudah mengomong saya karena saya tidak tahu, tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan diri tahun 2020. Semua pencapaian yang sudah, semua keberhasilan yang sudah, mari renungkan. Ajarlah kami untuk menghitung. Ajarlah kami untuk mengakui bahwa semuanya itu berhasil. Amin. Yang kedua, supaya apa? Ayat 12 tadi, supaya kita memiliki hati bijak. Grow in wisdom. Grow in wisdom. Menghitung hari berarti untuk kita menyadari, untuk kita menjadi bijaksana, bahwa hidup ini sementara. Bijaksanalah ketika itu sementara. Jadi lakukanlah yang berarti untuk Tuhan, dan lakukanlah apa yang menjadi kehidupan. Dan jangan sia-siakan kehidupan kita. Hidup ini sementara. Milikilah hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah apa? Hati yang mentaati firman Tuhan. Hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Hati yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bijaksana. Hai istri-istri, bijaksana kepada suami. Suami, bijaksana kepada istri. Anak-anak, bijaksana kepada orang tua. Orang tua, bijaksana kepada anak-anak. Bagaimana bijaksana itu? Yaitu lakukanlah firman Tuhan kepada sesama saudara. Miliki hati yang bijaksana dan bertumbuhlah dalam hati yang bijaksana. Dalam terjemahan NIV, that we may grow in wisdom.
Wisdom ini bukan sekedar hanya kepintaran saja, tapi wisdom dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam melihat seluruh aspek dari kehidupan kita. Tidak hanya satu aspek dengan emosional saja kita menghadapi satu perkara, tapi lebih bijaksana, lebih terbuka dari semua aspek dalam kehidupan kita. Itu namanya grow. Semakin kita dewasa, semakin beranjak usia kita, semakin bertambah usia kita, semakin bijaksana kita saat menghadapi satu perkara dalam kehidupan kita. Jika terjadi pertengkaran dalam perselisihan antara satu dengan yang lain, adik dengan kakak, suami dan istri, anak dengan orang tua, firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama. Grow in wisdom, berarti bijaksanalah dalam menghadapi, saudaramu di rumah, dalam menghadapi karyawanmu di kantor, dalam menghadapi bosmu di kantor, dalam menghadapi sesama kompetitor bisnismu. Bijaksana di dalam bersikap, di dalam berpikir, yaitu lakukan apa yang diperintah. Membangun kembali, bijaksana juga berarti membangun kembali komitmen untuk menggunakan setiap waktu sebaik-baiknya. Bijaksana di dalam waktu, di dalam mengelola waktu. Bijaksana di dalam mengelola emosi hati kita. Bijaksana di dalam menghadapi orang lain. Bijaksana di dalam apa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bijaksana mengelolanya, mengisinya, menggunakannya dalam kehidupan saudara. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, waktu kita adalah terbatas. Waktu saudara terbatas. Waktu kita terbatas. Dan kapan batasnya saudara? Ada yang tahu kapan batasnya? Tidak ada yang tahu kapan batas. Betul? Tidak ada yang tahu. Semua bisa terjadi secara mendadak. Oleh karena itu, saudara, selama kesempatan itu masih ada, berarti pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ini yang dimaksud, ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Jadi memasuki tahun yang baru nanti 2025, saudara, saya dorong untuk saudara siap untuk membangun kembali komitmen kita, untuk mengisi waktu kita, untuk menggunakan waktu kita, bukan lagi untuk bermain-main. Apalagi bermain-main dosa. No, tidak ada lagi saudara bermain-main. Mari pergunakan waktu kita yang singkat ini seperti saudara tadi di dalam traveling. Ya kan, saudara nggak mau buang waktu itu percuma. Aduh, belum ke sini, belum ke sini, belum ke sini. Tapi manfaatkanlah setiap waktu, karena waktu check out kita itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebentar itu waktunya. Hidup itu pengkhotbah mengatakan, Salomo mengatakan dalam pengkhotbah, hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan uapnya, lalu sebentar itu hilang. Itulah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Paling lama, paling rata-rata, ya rata-rata, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini secara terbuka kepada kita. Mari kita sadari, rata-rata hidup manusia itu berapa lama? Cukup 80, 90, puji Tuhan. 90. Puji Tuhan yang 100 tahun, ya, ada yang mau sampai 100 tahun jadi mau maksudnya. Tapi kalau 100 tahun cuma diranjang aja juga, ya beda lah ya. Sampai juga gitu kan. Itu membuktikan hidup kita singkat, betul Bapak Ibu Saudara? Ya, hidup kita singkat. Jadi sekarang, karena hidup yang begitu singkat, mari saudara, pergunakan waktu saudara. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan bermain-main lagi dengan kecemaran dunia. Jangan sia-siakan lagi anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tahun 2025 harus kita isi dengan sesuatu yang berbeda. Amin. Isi dengan yang berbeda. Jangan sama lagi. Saudara harus berbeda dan saya pun harus berbeda. Mengambil keputusan tahun depan, saya harus berbeda. Saya harus belajar dari firman Tuhan untuk menghitung setiap hari saya mulai 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, dan seterusnya. Isi dengan apa yang menjadi kehendak. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil komitmen ini. Grow in wisdom.
Bijaksana di dalam memakai waktu saudara. Jangan sia-sia waktu ini. Amin. Terakhir, bagaimana menutup tahun 2024 ini? Mengucap syukur. Nggak bisa, Pastor. Saya banyak masalah dalam rumah tangga saya. Bagaimana saya mengucap syukur? Firman Tuhan mengatakan tetap mengucap syukur apapun yang kau hadapi. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 15, ayat 16 sampai dengan 18 yang tadi dibacakan Mister. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara, rejoice. Bersukacita. Mungkin engkau dalam keadaan jatuh baru dalam hidupmu, bisnisnya berantakan, dan semua tidak tercapai. Mungkin dalam tahun 2024 ini tidak bisa tercapai apa yang menjadi harapan saya, menjadi goal saya, menjadi one word saya belum tercapai. Tapi tetap Tuhan katakan, bersukacita. Rejoice in the Lord, seperti kita nyanyikan tadi. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice in the Lord. Jangan murung terus. Jangan mengeluh terus. Jangan bersedih terus, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah. Apa yang dilakukan oleh orang bersukacita biasanya, Saudara? Tersenyum. Ya, coba tersenyum. Tersenyumlah, Saudara. Ya. Jangan terlalu pelit senyumnya. Berikan senyum. Itu tanda orang bersukacita. Ya. Apalagi tanda orang bersukacita? Tanda orang bersukacita apa? Meloncat kegirangan. Apalagi tanda orang bersukacita? Ya. Menari-nari. Tapi saudara, bersukacita. Ada yang suka sepak bola di sini sama kayak saya. Ada ya. Oh, sama saya sama Pak Julius. Ada lagi yang suka sepak bola. Ada Pak Endo. Kalau tim kesayangan kita cetak gol, apa yang kita lakukan? Kita bersorak-sorai dan satu kata yang sama. Gol! Gitu. Itu satu kata universal yang sama semua orang katakan. Oh, gitu. Ya, kalau itu gol kemenangan menjelang detik terakhir itu golnya panjang. Gitu kan. Itu sukacitanya banyak banget gitu. Nggak mungkin gol. Nggak mungkin begitu ngomongnya kan. Kalau bersuka cita sambil tangannya begitu, sambil loncat dan suaranya pasti menggelegar. Kalau bisa dipecat, kalau ini dari pekerjaan saya, ada yang saya katakan. Ya simpan saja di dalam hati saudara. Ini keselnya sudah sampai ubun-ubun di kepala ini. Saya dipecat oleh bos saya tahun ini. Nyebelin itu buat saya. Saudara, firman Tuhan bilang, jangan bersungut-sungut. Tapi apa? Mengucap syukur. Para saudara, bos saya itu keterlaluan. Saya dikasih pekerjaan seabret-abret gitu. Ditambah lagi pekerjaan saya, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Emang saya ini masih kenal. Mungkin ada sebagian tidak ada gitu ya. Saudara, meskipun saudara dikasih beban begitu banyak, tetap mengucap syukur. Lebih enak pekerjaan banyak daripada yang dikasih pekerjaan. Amin. Gimana para saudara? Saya sudah invest di sana sini yang mari memperlihatkan hasil. Tapi mantul bilang apa? Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur dulu. Mengucap syukur dulu. Itu kunci yang pertama. Gimana mengucap syukur? Jangan bersungut. Jangan mengeluh. Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang mengeluh. Tuhan menghendaki orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bagaimana kita menutup tahun 2024 ini. Mari kita menghadapi sendiri kita.
bersedia untuk diajar, bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk terbuka apa yang Roh Kudus katakan. Yang kedua, bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Bertumbuhlah saudara di dalam pengenalan, syukur di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan. Memang saudara, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah minggu terakhir tahun 2024 pada hari ini. Sepanjang tahun kami melihat kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, keajaiban, kebesaran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, untuk saudara bersaudara. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami, kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Patut Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami sebagaimana kami menutup tahun 2024 ini. Kami tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menutup dengan mengucap syukur dan bersukacita karena Tuhan begitu baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga dan sejahtera Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kau sepanjang hidupmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan kau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat bersama. Amin.